Amsal 1 ayat 7, demikian firman Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ketika kita memiliki hati yang takut akan Tuhan, takut berbuat kejahatan, ingin melakukan sesuatu yang benar, ingin mengejar kemuliaan, ingin mengejar hal-hal yang baik, yang benar, yang berkenan kepada Tuhan, itu sudah termasuk takut akan Tuhan. Dan Alkitab mengatakan bahwa itu adalah permulaan pengetahuan. Ketika kita memiliki hati yang hormat kepada Tuhan, takut akan Tuhan, mencari Tuhan, maka kita akan diperkaya dengan pengetahuan-pengetahuan yang dihasilkan dari sikap kita tadi. Takut akan Tuhan, permulaan pengetahuan. Semakin bertambah, pengetahuan kita semakin bertambah. Ketika kita takut akan Tuhan, kita tidak sembarangan lagi bicara, tidak sembarangan lagi mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak senonoh, yang tidak berbobot, yang tidak berkualitas. Justru yang kita keluarkan adalah perkataan-perkataan yang berkualitas, yang berguna, yang memiliki bobot pengetahuan, begitu. Karena apa? Ketika kita takut akan Tuhan, roh Tuhan akan pimpin kita. Roh Tuhan akan pimpin kita. Ketika roh Tuhan memimpin seseorang, pemikirannya dibaharui, rohnya dibaharui. Ketika hal-hal yang tidak baik itu dibersihkan dari pikiran, dari hati kita, Roh Kudus akan menambah-nambahkan pengetahuan bagi kita. Bahkan kadang kita kagum, takjub, ada hal-hal yang tidak kita ketahui, yang bahkan tidak pernah kita lakukan, tetapi Tuhan mengajari kita. Kehidupan kita yang takut akan Dia, mengasihi Dia, Tuhan mengajari kita untuk melakukan sesuatu. Sebagai satu kesaksian dari saya ketika saya ke Papua tahun 2020, sekitar 4 tahun yang lalu, ada penugasan di sana. Tuhan bawa kami untuk membuka suatu pelayanan di sana. Membuka suatu pelayanan, ada daerah yang ada suatu tempat bangunan besar yang tadinya adalah diperuntukkan untuk dinas perhubungan. Jadi semacam terminal kecil, dan ada bangunan cukup besar, dan Tuhan arahkan kita untuk pakai bangunan itu sebagai buka pelayanan. Puji Tuhan saudaraku, itu tempat semak luar biasa, ada 1 meter lebih. Itu kita babat, disemprot. Kemudian tempatnya juga belum selesai, harus kita lantai lagi, harus kita banyak yang harus kita ini kan. Dan yang saya pahami di situ adalah ketika saya membuat kursi, meja untuk sebagai peralatan ibadah ya, meja, kursi, dan hal-hal lainnya, itu Tuhan beri hikmat bagaimana bikin meja, bagaimana bikin kursi. Ada semacam kecerdasan yang Tuhan berikan. Itu terlihat ketika kita sadari, ketika setelah selesai, wah kok bisa ya, padahal saya tidak pernah membuat seperti ini, kok bisa ya. Bahkan orang-orang pun bilang, loh, apa sudah pernah mengerjakan seperti ini Pak? Katanya, oh tidak pernah. Sama ketika bikin ini juga sama kamar mandi di bagian belakang, wah kokoh, bagus. Karena memang ada hati yang cinta akan Tuhan, takut akan Tuhan, dan kita tidak asal-asalan membangunnya. Kita membuatnya seperti kepada Tuhan, tidak peduli capek, tidak perlu peduli uang kita mungkin yang keluar berapa, tidak peduli. Memang fokus kita bagaimana
Saya mau melayani Tuhan, saya mau berbuat sesuatu untuk Tuhan, membangun suatu tempat ibadah bagi Tuhan. Jadi Tuhan kasih terangi hati, terangi pikiran kita, mengajari kita. Itu sebabnya firman Tuhan ini begitu benar, tepat adanya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Banyak hal-hal yang Tuhan kasih. Caranya begini, caranya begini. Bagaimana menghadapi orang yang tidak setuju, yang komplain, yang mencoba membuat konflik dengan kita, bahwasanya tanah itu belum dibayar, tanah adat, padahal bangunan itu belum selesai dan itu milik pemerintah setempat, pemerintah kabupaten, dan ada yang merasa itu tanah leluhurnya. Dia minta, Tuhan kasih kita hikmat untuk menghadapinya. Kita biarkan, kita doakan, akhirnya dia datang sendiri. Sudah, saya tidak jadi mengklaim lanjutkan pembangunan begitu. Jadi di dalam Tuhan berarti kita bersama dengan Tuhan. Kalau kita di dalam Tuhan berarti Tuhan menyertai kita. Ketika Tuhan beserta dengan kita, maka hikmat Tuhan juga akan impartasi kepada kita. Hikmat Tuhan itu akan dibagikan kepada kita, sehingga kita akan bertambah dalam hal hikmat dan kebijaksanaan, seperti yang dialami oleh Daniel ketika dalam pembuangan beserta ketiga temannya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka didapati 10 kali lebih bijaksana, lebih berhikmat, lebih cerdas daripada orang pintar lainnya. Karena ketika itu Raja Nebukadnezar memerintahkan supaya dikumpulkan taruna-taruna, orang-orang pintar, orang-orang cerdas di seluruh negeri untuk dididik selama 3 tahun untuk menopang kerajaan, untuk memimpin di daerah-daerah yang dikuasai oleh kerajaan. Dan ditemukan Daniel itu, Sadrak, Mesak, dan Abednego 10 kali lebih bijaksana. Dan mereka diangkat untuk jabatan tinggi, jabatan penting di pemerintahan kerajaan Babel. Jadi keuntungan di dalam takut akan Tuhan itu banyak sekali, saudaraku. Pikiran kita diterangi Tuhan, hati kita diterangi, perkataan kita semakin diperbaiki. Hal-hal yang tidak berguna, hal-hal yang najis, hal-hal yang kotor itu dibersihkan. Ide-ide kita itu semakin cemerlang. Ide-ide yang sehat, yang membangun, dan memiliki bobot pengetahuan. Sementara orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ya, kebalikannya ya saudaraku, orang bodoh ini dia tidak mau diberi nasihat, dia tidak mau menerima teguran, dia tidak suka pengetahuan, belajar pun dia tidak suka. Itu orang bodoh, dia malas, dia hanya memuaskan hatinya saja, keinginannya saja, apa maunya dia. Bahkan ketika dia berkata-kata juga dia melontarkan kata-kata seenak hatinya saja, seinginnya saja. Dia tidak begitu mempedulikan orang lain, kata-katanya apakah itu membangun, apakah itu melukai. Yang jelas tidak mungkin membangun. Orang bodoh itu pasti kacau pikirannya, cara berpikirnya itu kacau. Dan dia menghina hikmat dan didikan. Ketika dia diberi didikan, hikmat, teguran, ajaran, nasihat, dia tidak suka. Justru itu dibalikan kepada kita, mungkin katanya kita sok pintar, atau apa yang kita bilang benar dia nyatakan salah, dia katakan salah, dia katain kita bodoh, dia katain kita munafik, segala macam. Nah, itu perbedaannya antara orang yang takut Tuhan dengan orang yang bodoh. Orang takut Tuhan, dia akan semakin bertambah-tambah hikmat, semakin bertambah-tambah pengetahuannya. Tetapi orang bodoh itu justru menghina hikmat dan didikan. Sekarang kita pilih, apakah kita mau takut akan Tuhan atau tidak takut akan Tuhan. Ketika kita takut akan Tuhan, maka hikmat, kebijaksanaan bertambah-tambah di dalam kita. Sebab kita akan dipakai Tuhan menjadi alatnya. Akan dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaan di tangannya untuk memberitakan kebaikan Tuhan, memberitakan kebenaran, untuk mendukung orang-orang yang dibutuhkan, menguatkan orang-orang yang lemah, membantu orang-orang kesusahan, menolong mereka yang butuh, ditopang, ditolong. Dan Tuhan akan pakai kita untuk itu. Dan kita perlu hikmat, pengetahuan, dan kebijaksanaan.
Sebaliknya orang yang tidak takut akan Tuhan itu orang-orang bodoh. Hal-hal yang mulia dia tolak, karena di dalam Tuhan sudah pasti hal-hal mulia disediakan bagi kita. Orang-orang yang tidak takut akan Tuhan itu dia memuaskan dirinya dengan kedagingannya, dengan dunia ini. Dia puaskan hidup sesukanya. Dia menolak teguran, menolak didikan, menolak nasihat. Dan sudah pasti berakhir dengan keadaan yang tidak baik. Orang yang takut Tuhan, hidupnya akan semakin naik, akan semakin cemerlang. Sebagaimana firman Tuhan dalam Amsal 4 ayat 18 mengatakan, jalan hidup orang benar itu seperti cahaya fajar yang semakin terang hingga rembang tengah hari. Perlahan-lahan seperti matahari itu muncul di ufuk timur, cahayanya itu mulai naik sampai di tengah hari itu benar-benar bersinar, menerangi semua tempat, menjadi berkat bagi dunia. Puji Tuhan saudaraku, pilihlah takut akan Tuhan, hormat akan Tuhan, carilah Tuhan selama ada waktu, kesempatan, bahkan selama Ia berkenan ditemui. Tuhan ingin kita datang kepadanya, Tuhan ingin kita sungguh-sungguh di dalam Dia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.